Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan atau sesi hari ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang karakteristik istri yang disayangi oleh suami. Mari kita lihat mereview dulu yang lalu. Iya. Ini tadi sudah disampaikan juga bahwa sudah ada dua karakter yang telah kita bahas. Iya. Dan kita sekarang masuk pada karakter yang ketiga, yaitu menjaga kehormatan dan harta suami. Tentu ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim, serta sanadnya disahihkan oleh para ulama hadis. Nabi SAW pernah bertanya, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknuzul mar'?" Tahukah kamu perbendaharaan yang terbaik bagi seseorang? Maka setelah mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui, maka Nabi SAW menyebutkan, itulah al-mar'atus solihah. Itulah wanita yang solehah. Inilah perbendaharaan yang terbaik dari seseorang. Tentu yang dimaksud adalah suami. Bagaimana ciri-cirinya? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila dipandang, dilihat oleh suaminya menjadi senang. Yang kedua adalah wa idza amaraha ata'athu. Apabila diperintah oleh suaminya, maka dia taat. Dan yang ketiga adalah wa idza ghaba anha hafizathu. Apabila suaminya ghaib, tidak ada di sampingnya, atau suaminya pergi karena satu urusan, hafizathu, sang istri ini menjaganya. Nah, apa yang dimaksud dengan menjaga di sini? Yang paling utama adalah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suami. Nanti ada kita tambahkan, Ustadz, ada 4: menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga anak, dan menjaga rumah. Ya, ini juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah." Maka wanita-wanita yang soleh itu adalah qanitat, adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada suaminya. Hafizatul lil ghaib, ya, mereka menjaga tadi menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, menjaga hartanya, harta suaminya, menjaga anak-anaknya, menjaga rumahnya, lil ghaib, ya, terutama ketika suaminya itu tidak berada di sampingnya, atau ketika dia ditinggal oleh suami untuk urusan tertentu. Bima hafizallah, ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga mereka, sudah menjaga para wanita itu. Jadi satu makhluk yang paling besar perhatian Allah adalah makhluk yang bernama perempuan. Ya, cobalah kita lihat adanya syariat hijab, adanya syariat menutup aurat,
itu adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada wanita. Maka hargailah penjagaan Allah itu dengan juga menjaga dirinya dan menjaga kehormatan dan harta suaminya. Ya. Mari kita mulai dari yang pertama. Menjaga kehormatan diri dan suami. Jadi di sini dua aspek yang memang tidak terpisahkan. Menjaga kehormatan diri itu otomatis juga menjaga kehormatan suami. Jadi artinya ketika seorang istri menjaga kehormatan dirinya, itu sama juga dengan dia menjaga kehormatan suaminya. Ya. Sebab istri dan suami ini adalah dua makhluk yang sudah menyatu lewat pernikahan. Bahkan diibaratkan seperti pakaian, Ustaz, ya. Seperti pakaian, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Jadi istrimu itu adalah pakaianmu dan suamimu juga itu adalah pakaianmu. Ya, dia sudah menyatu. Sehingga ketika salah satu di antaranya baik, maka yang lain ikut baik. Ya. Jika salah satu di antaranya juga rusak, maka rusak juga yang lain. Ini menunjukkan tidak boleh egois, Ustaz, ya. Ya, betul. Tidak boleh hanya untuk harga diri kemudian merontokkan yang namanya kehormatan itu. Makanya yang namanya kewajiban di sini bukan hanya ada kewajiban yang sifatnya spesifik, misalnya kewajiban suami, kewajiban istri, ada kewajiban bersama. Ada kewajiban bersama. Termasuk di antara kewajiban bersama itu adalah menjaga kehormatan. Istilahnya saling menjaga. Ya, saling menjaga. Nah, kenapa ada di slide ini waspada dengan curhat? Iya. Waspada dengan curhat yang tidak terarah dapat meruntuhkan kehormatan suami. Ini sangat erat kaitannya dengan kehormatan suami maupun kehormatan istri. Ya, sebab curhat ini adalah merupakan sekarang ini merupakan sarana yang terbaik, cara yang terbaik yang dianggap oleh orang-orang tertentu untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Dan itu dipicu oleh apa? Tentu dipicu oleh problema keluarga. Ya, dipicu oleh adanya kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan pasangan yang tidak tersalurkan. Ya, sehingga curhat. Ya, dalam dunia konseling mendengar curhatan daripada konseli ini adalah bahagian terbesar dari konseling itu sendiri. Ya, artinya kalau kita ini mau menengahi dua pasangan suami istri yang bertengkar, yang bermasalah, maka orang yang menengahi itu harus sabar mendengar. Jadi pendengar yang baik saja. Ya. Dan inilah curhatan yang terarah. Inilah curhatan. Jadi tidak dilarang curhat, Ustaz. Tidak dilarang curhat. Ya. Nanti kita akan menyebutkan kemana curhat ini sebaiknya disalurkan. Ya, bukan curhat yang tidak terarah. Ya, sebab kalau ini yang terjadi, curhat ini menjadi liar. Ya, curhat ini menjadi liar, maka ujung-ujungnya itu biasanya berakhir pada bubarnya pernikahan. Biasanya berakhir pada runtuhnya keluarga itu. Kenapa? Karena ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang kehormatannya dicederai. Iya. Nah, dalam hal ini konteks pembicaraan kita yang dimaksud di sini adalah suami. Tentu juga itu bisa kebalikannya. Karena itu kita perlu menyebutkan rambu-rambu curhat ini. Ya, kita mulai dengan ada 5 larangan. Ada 5 larangan kita curhat, dan ada 3 tempat yang sebaiknya kita curhat. Ya, yang jelas satu
satu kaidah di dalam pernikahan, tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Ya, itu tidak ada keluarga yang tidak punya masalah, tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali, mulai dari keluarga Nabi sampai keluarga orang yang memiliki status yang paling rendah dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan beragama. Nah, karena itu memang curhat ini adalah satu penyaluran, satu satu sarana untuk penyelesaian masalah. Namun di sana tidak semua curhat ini kita tidak kepada semua orang. Ya, curhat ini kita salurkan. Nah, yang pertama adalah jangan curhat terbuka di televisi. Ini yang banyak ini Ustaz, ya. Ini untuk public figure. Sampai pengajian. Oh ya, iya. Sampai kepada pengajian pun, ya, banyak beberapa acara-acara tayangan-tayangan di televisi. Iya, betul. Menjadi objek, ya, curhatan. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Iya. Pertanyaan dalam bentuk curhat. Pertanyaan dalam bentuk curhat. Ada memang juga yang sengaja di interview, diwawancarai tentang masalah keluarga yang terjadi pada dirinya. Ya. Ini tidak boleh, termasuk di pengajian pun, bertanya di pengajian. Ya, pengajian yang bertema keluarga misalnya. Jadi hendaknya kita sebagai dai-ya, mubalik-mubaligah, itu harus menyampaikan rambu ini. Ya, sebab terlarang hukumnya kita menceritakan aib orang yang dekat dengan kita. Aib orang saja kan dilarang. Iya. Itu bagian daripada ghibah. Iya. Ya, apalagi aib orang yang dekat dengan kita. Iya. Baik itu berkaitan dengan kekurangan, kelemahan daripada pasangan kita, kaitannya dengan perilakunya, kaitannya dengan fisiknya. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang vulgar, bertanya yang vulgar. Ini mestinya ditegur. Ya, mestinya ditegur. Dan salah satu di antara etikanya adalah jangan sampai pertanyaan itu diarahkan pada suami kita atau pada istri kita. Iya. Kita sifatnya umum, ada keluarga yang ada seperti keluarganya, ini. betul. Ya, tidak kemudian hendak menyebutkan suami saya curhat suami saya. Suami saya. Nah, gimana hukumnya itu? Padahal itu tadi Ustaz, ya, sebagai pakaian, ya. Iya. Bahkan dalam hadis juga disebutkan siapa yang menutup aib manusia di dunia, maka akan ditutup nanti aibnya di akhirat. Betul ya. Ya, jadi siapa yang menutup aibnya seseorang, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wah. Ya, selain di akhirat juga di dunia. Apalagi ini aib suami loh. Aib orang yang dekat sekali dengan pakaiannya sendiri. Pakaiannya, sebenarnya. betul. Jadi ketika dia mengungkap aibnya, itu sama dengan mengungkap dirinya sendiri. Ya. Ini larangan yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan curhat terbuka di sosial media. Ini banyak sekali sekarang. Ini yang banyak ini Ustaz. Banyak sekali sosial media sekarang ini. Betul, iya. Ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sifatnya sosial media. Bahkan netizen di bawah itu pro kontra terhadap curhatan itu. Ya, apalagi dia aplikasi yang sifatnya interaktif. Iya. Ada komen-komen. Ya. Jadi ini yang perlu diingat oleh para istri, para suami. Ya, jangan curhat terbuka di televisi. Jangan curhat terbuka di sosial media. Banyak itu ya, tentu kita sudah tahu semua itu. Ya, kemudian jangan curhat jalanan. Bagaimana ini Ustaz? Apa yang dimaksud curhat jalanan? Yaitu curhat kepada sembarang orang. Ya. Artinya kepada orang yang tidak punya kompetensi di dalam menyelesaikan masalah kita. Tapi ini biasa Ustaz, untuk melampiaskan unek-unek, siapapun yang ditemui, itu juga yang disampaikan. Itu sesuatu yang dibenarkan oleh psikologis. Jadi orang yang mengalami masalah, itu pasti, itu ibarat sering kita perumpamakan ibarat orang yang mau muntah. Betul. Nah, dia harus memang muntahkan. Dia harus memuntahkan itu. Tetapi
tidak kepada semua orang. Tidak di sembarang tempat. Curhat. Ya, ini bisa saja juga curhat di jalan. Ketika mengantar anak. Iya. Ketika menjemput anak. Sambil menunggu anak juga. Sambil menunggu anak. Curhat dengan. Ayo. Jangan cerita sama orang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Aduh. Ya Allah. Akhirnya jangan bilang siapa-siapa. Ini jadi rahasia umum. Jadi viral. Ya. Jadi ini tidak kepada semua orang yang apalagi tidak punya kompetensi. Ya, tidak punya kompetensi menyelesaikan masalah. Itu kan sama dengan membuka aib. Kemudian jangan curhat kepada orang lain. Apa bedanya dengan curhat jalanan? Jalanan, iya. Ini kepada orang yang punya potensi menjadi wanita idaman lain atau pria idaman lain. Nah, ini juga yang banyak, Ustaz. Ibarat bola ini. Ibarat operan. Dia umpan itu. Dia umpan bola itu, dia tangkap itu. Jadi orang seorang istri misalnya yang curhat. Dia curhat kepada seorang lelaki, di mana lelaki ini dia ada niat. Ya, dia ada niat pada sang perempuan ini. Dia curhat, tentu dia akan tampung itu. Ini bola-bola liar ini yang. Ya. Demikian juga sebaliknya, seorang suami kemudian curhat dengan teman kantornya perempuan di kantor. Nah, ini dia ada niat, ada hasrat. Ya, maka dia tidak akan memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya itu adalah dia tampung. Dia akan memberikan solusi. Ya, dia akan arahkan solusinya itu pada dirinya. Ini kan rusak keluarga kalau seperti ini. Termasuk sebenarnya ini kita tempatkan di poin yang kelima. Tidak larangan amat ya. Tidak sampai kemudian haram hukumnya curhat kepada orang tua dan mertua. Tetapi sebagai keluarga itu kan sudah dipandang orang dewasa. Jadi orang itu berkeluarga memang orang yang sudah dewasa. Jadi hendaknya tingkat kedewasaan kita ini kita harus tunjukkan dengan tidak semua masalah yang kita hadapi itu curhatannya kembalinya kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua ini dia sudah lansia. Ya, orang tua dan mertua sudah lansia. Orang tua mertua sudah lansia itu dia ingin menikmati masa bahagianya, masa kedamaian. Dia sudah berhenti menghamilkan, merawat, menyapi dan seterusnya, menangani berbagai problema masalah daripada anaknya. Kok sudah tua, kasihan sudah lansia, dia diberondong lagi dengan berbagai problema dan masalah daripada anak-anaknya. Nah, bagaimana dia akan merasakan kebahagiaan di masa tua? Ya, jadi sedapat mungkin curhat kita ini tidak kepada orang tua dan mertua. Ini tidak berarti dilarang sama sekali ya, sebab surat An-Nisa ayat 35 dikatakan wa in khiftum shiqaqa bainahum fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yuridu islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi jika kamu khawatir terjadi masalah di antara suami istri ini dan tidak bisa lagi diatasi, maka boleh melibatkan pihak di luar dari pasangan suami istri. Datangkan satu orang hakim dari keluarga laki-laki dan satu orang hakim dari keluarga perempuan yang tentu adil. Nah, ini kalau orang tua itu sifat subjektivitasnya ya tinggi. Sulit dihindari. Kita tidak mengatakan semua orang tua begitu, tapi umumnya orang tua itu akan berpihak kepada anaknya. Ya. Apalagi kalau mendapatkan informasi yang satu arah, informasi sepihak. Sepihak. Ya.
Maka sedapat mungkin curhat itu tidak alamatnya kepada orang tua dan mertua. Ini Ustadz, sebelum kita lanjut, Ya. ini apa efek dan dampak Ustadz manakala curhat ini justru di tempat-tempat yang keliru semacam ini? Iya, jadi pertama tadi ya, kalau kita ke sini ini tadi, kalau ke orang tua, Iya. jadi orang tua ini akan terganggu kenyamanannya, keamanannya. Artinya kita terus membebani orang tua. Iya, apalagi masalah keluarga Ustadz. Apalagi Ya. masalah keluarga. Itu masalah psikologis. Itu kadang-kadang lebih berat dibandingkan dengan masalah fisik. Fisiknya. Curhat kepada orang lain, ya jelas keluarga akan berantakan. Ya, jadi salah satu penyebab keluarga itu rusak kalau ada ada will. Ya. Iya. Ya, ini Dan biasanya obat. curhatnya memang ke situ, Ustadz. Iya. Curhatnya ke situ. Kemudian yang dijelek-jelekkan itu pasangannya. Iya. Jadi teman apa ya? Teman sekolah dulu. Iya. Ya, teman kuliah. Ya, apalagi baru-baru reunian ya, baru-baru ketemu. reunian. Ya, pada saat reunian pun kadang-kadang ya kadang-kadang mereka menyepi, menyuduh. Iya. Sambil bertanya bagaimana keluarga. Ya, sambil bertanya, kemudian tiba-tiba masuk. Nah, ini bisa tidak menyelesaikan. Secara keseluruhan itu tidak menyelesaikan masalah keluarga. Iya. Tapi akan terjadi itu malah bisa merusak rumah tangga. Ada juga Ustadz yang justru langsung ke kuasa hukum. Nah, ini kan yang banyak juga. Ya, nanti ke sini. Oh iya, oke. Iya. Nanti bisa di poin ketiga, ini poin keempat ya. Iya. Jadi pertama, jadi kalau begitu kepada siapa? Tidak boleh tadi curhat ke 5 itu. Kepada siapa kita boleh karena curhat? Butuh saluran ini. Ya, betul, memang butuh saluran. Dia orang yang mabuk. Bahkan katanya kalau curhat itu setengah penyelesaian, Ustaz. Iya, betul. Jadi orang yang mabuk solusinya memang harus dia muntah. Harus muntah dahulu. Ya, kalau memang dia ada penyakit serius ya, baru kemudian berobat. Nah, kepada siapa boleh curhat? Pertama adalah kepada pasangannya sendiri. Ya, disinilah dibutuhkan seorang suami, seorang istri yang mau mendengar. Ya, kita harus mendengar sebab dua telinga kita, mulut kita satu. Ya, maka memang apa hikmah Allah menciptakan telinga 2, kemudian mulut hanya 1? Ya, diantaranya adalah agar kita banyak mendengar, lebih banyak mendengar daripada ngomong daripada bicara. Ya, tentu dari segi estetika ya. Jadi tidak indah ya kalau satu telinga atau 2 mulut, 1. Wah, masalah satu saja mulut berat satu telinga ya. Ya, jadi itu hikmahnya. Ya. Sehingga setiap pasangan, apakah dia suami atau istri, salah satu di antara kemampuan yang dia miliki ini sampai dikatakan ini keterampilan. Itu disebutkan ada dalam masalah namanya maharatul istima', keterampilan mendengar. Jadi bukan hanya keterampilan berbicara, tapi juga keterampilan mendengar. Nah, di antaranya adalah harus sabar mendengar. Ya, sebab kalau curhat ini tidak disalurkan, itulah tadi pelariannya akan 5 itu, akan lari ke situ. Nah, ketika dia lari ke situ, dia tidak menyelesaikan. Ya, jadi ini yang terpenting. Pertama adalah kesiapan kita mendengar, kesiapan kita mendengar, kesabaran kita mendengar. Nah, ini harus dilatih. Ya, memang harus dilatih. Ya, dan diharapkan makin bertambah usia kita, makin bertambah usia pernikahan kita, itu hendaknya keterampilan ini itu makin kita mahir. Betul. Makin kita terampil mendengar itu. Jangan justru makin tua makin tidak bisa mendengar. Ya, memang seiring juga dengan telinganya yang sudah tuli. Ya, kemudian yang kedua adalah ini rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam berkeluarga, bahwa curhat itu usahakan ke pasangan. Ke pasangan, ya. Usahakan. Nah, tentu tadi harus
dikondisikan dulu bagaimana seorang pasangan mau curhat kepada pasangannya kalau memang dia selama ini tidak mengkondisikan. Ya. Yang kedua, boleh curhat kepada orang yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan masalah keluarga. Siapa di sini? Psikolog, konselor keluarga. Konselor keluarga. Kemudian boleh ustadzah, ya, yang memang memiliki ilmu, ya, sebab ini juga kadang-kadang berkaitan dengan masalah hukum, ya, hukum perceraian. Ya, nanti kan terakhir itu adalah penyelesaian hukum. Ya, kalau memang sudah tidak memungkinkan. Ini tadi curhat jalanan, curhat kepada orang lain, ini salurannya. Kita pilih orang-orang yang memiliki kompetensi. Jadi kepada orang yang tepat. Ya, kepada orang yang tepat. Makanya selain ada psikolog, ada konselor yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Harus diperbanyak itu lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi Islam. Hendaknya setiap lembaga-lembaga Islam, organisasi-organisasi dakwah itu juga punya lembaga konselor. Sebab masalah-masalah keluarga ini dari hari ke hari itu makin bertambah. Maka dibutuhkan ada konselor-konselor yang kompeten untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga ini, menjadi saluran curhat. Ya, sebab memang konseling itu curhat. Ya, jadi konseling itu sebenarnya adalah curhat. Jadi ketika dia datang pertama kali, memang curhat dulu. Ya, tidak langsung, saya sudah tahu masalahmu. Itu dukun. Ya, kalau ada yang seperti itu dia tidak tanya, dia sudah tahu masalahnya, saya sudah tahu. Makanya mengatakan, butuh diruqyah ini. Iya. langsung. Ya. Kemudian yang ketiga ini yang terbaik. Jangan sampai kita lupa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah yang merupakan sumber penyelesaian masalah. Ya, jadi kalau Allah mau tidak ada yang mustahil. Ya, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka cukup dia mengatakan jadilah. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Karena itu kita curhat, ya, kita mohon kepada yang maha berkehendak. Namun tentu di sini bukan hanya berdoa, ada syarat-syarat diterimanya doa. Jauhi maksiat. Ya, jadi kita harus introspeksi diri dulu. Ya, kenapa keluarga kita bermasalah? Boleh jadi kita yang menjadi sumber, boleh jadi kita yang menjadi pemicu. Itu kita harus akui kalau memang ada yang seperti itu. Ya, kita harus sadari, ya, kemudian perbaiki dengan cara apa? Dengan menyadari itu, kita bertobat, kemudian perbaiki ibadah, perbaiki amal-amal kebaikan kita, lalu mohon pada Allah. Insya Allah doanya itu diterima oleh Allah. Ya, kemudian nanti jangan lupa mohon maaf kepada pasangan kita. Ya, justru Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang yang tidak meminta. Dia sudah butuh pertolongan, kok dia tidak minta tolong kepada yang Maha menolong. Ini malam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang enggan meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ini salafun saleh, pendahulu-pendahulu kita yang soleh ini mencontohkan sampai kepada persoalan yang tetek bengek, dia minta pada Allah. Dia butuh garam, dia minta garam pada Allah. Sampai masalah garam, dia minta. Ini masalah apa? Masalah besar. Masalah besar, ya. Ya, ini menyangkut masalah kehormatan diri. Bayangkan kalau dia adalah public figure. Ya, kemudian bermasalah rumah tangganya. Dia sebagai seorang penganjur agama, naudzubillah, ya, lantas bermasalah keluarganya, dan itu diketahui oleh banyak orang. Ya, maka ini akan menghilangkan kewibawaan, merusak, mencoreng kehormatan kita.
Maka libatkan Allah di sini. Curhat yang terbaik adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, menyangkut menjaga kehormatan suami. Ya. Menjaga kehormatan diri dan menjaga kehormatan suami. Yang kedua adalah menjaga harta suami. Ya, menjaga harta suami. Harta suami ini tentu harta dirinya. Kalau harta suaminya saja dia jaga, apalagi harta di dirinya. Tentu setiap orang subjektif, ya, pasti selalu akan mendahulukan dirinya. Ya. Walaupun apalagi kalau harta istri itu kan tidak ada hak di situ, harta suami. Iya. Tapi pada harta suami ada hak, ada haknya istri. Nah, apa yang dimaksud di sini agar tidak hilang? Artinya jangan sembrono, ya, sembrono menjaga harta itu. Nah, apakah itu dalam bentuk bisik, menyimpan di sembarang tempat, atau kemudian disimpan di di bank, lalu kemudian kita memiliki beberapa aplikasi online. Itu hati-hati dari penipuan. Nah, ini ada modus penipuan lagi, pengantaran paket, kemudian dikirimkan aplikasi untuk mengecek di mana letak paketnya itu.